Saudara-saudari, kita berjumpa dengan kuliah yang baru untuk semester 2 ini. Pada teman-teman, kemarin kita sudah melewati semester 1, sekarang kita di semester 2. Saya bersama Romo Subali akan memberikan secara bergantian bahan untuk iman wahyu. Saya akan menyampaikan dalam bentuk PowerPoint seperti biasa, ya, dan Anda mencermati, lalu nanti ada pertemuan sendiri di kelas untuk mendalami, untuk tanya jawab dan seterusnya. Kita berjumpa sekarang untuk pekan yang pertama. Saya akan share screen, ya. Pengantar mata kuliah Iman Wahyu di pekan pertama. Kita bisa melihat juga di RPS yang kami cantumkan pada LMS mengenai deskripsi mata kuliah ini. Kita ambil dari pedoman studi FDW atau Prodi Filsafat Keilahian. Mata kuliah Iman Wahyu merupakan mata kuliah dasariah dalam ilmu teologi yang membantu mahasiswa untuk mempunyai pemahaman yang tepat tentang pengalaman iman yang menyangkut perkembangan esensial dan ciri-ciri beriman, sekaligus pengertian yang tepat tentang latar belakang, bentuk, dan kriteria dalam pewahyuan. Mahasiswa dibantu untuk menyadari pejiaran imannya dalam kesatuan dengan iman gereja, dalam menanggapi pemberian diri Allah dalam sejarah yang berpuncak atau memuncak dalam diri Yesus Kristus. Mata kuliah ini juga menantang mahasiswa untuk menjelaskan dengan tepat pemberian diri Allah dalam sejarah manusia itu, wahyu ya, sebagaimana orang beriman Kristiani senyatanya memberikan diri kepada pewahyuan Allah itu, jadi ini iman, dalam perjumpaan mereka juga dengan orang yang beriman lain. Sebagai capaian pembelajaran, mahasiswa yang pertama diharapkan mampu memahami secara kontekstual, kritis, dan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Ini salah tulis ya, sesuai dengan Gereja Katolik. Mengembangkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ajaran gereja itu untuk menghadapi keprihatinan-keprihatinan umat dan gereja. Mampu menerapkan, yang kedua ya, perspektif kontekstual dan Katolik untuk mendorong terjadinya pastoral yang sehat. Dan menguasai pokok-pokok ajaran, mampu menganalisis keprihatinan umat dan memberikan solusi ajaran yang tepat dan sehat bagi perkembangan pastoral. Secara khusus memang untuk mata kuliah ini diharapkan mahasiswa sekurang-kurangnya paham mengenai ajaran Dei Filius dan Dei Verbum dari Vatikan dan menafsirkannya secara benar dan seimbang. Mengaplikasikan ajaran tersebut untuk menjawab keprihatinan pastoral umat, sehingga mahasiswa mampu menganalisa dan menjaga keprihatinan iman gereja secara kreatif dan bertanggung jawab serta penuh inisiasi. Ya. Sedangkan pokok-pokok bahasan dari mata kuliah ini, sebagaimana juga ada di dalam RPS, kita secara umum dapat katakanlah kita menyampaikan 12 poin dari pengantar umum, pemahaman umum dan keprihatinan iman zaman sekarang, paham iman dalam kitab suci, tradisi sejarah teologi, magisterium gereja, hubungan iman dan keselamatan, hubungan rahmat dan iman, proses beriman, tahap-tahap beriman, ya, studi kasus, nanti lebih pada latihan untuk mengadakan wawancara dengan orang-orang Protestan, tapi juga dengan orang-orang yang beriman non-Kristen, untuk belajar pemahaman mereka tentang wahyu iman dalam paham mereka.
Mungkin dalam pengalaman kita juga menemukan macam-macam persoalan iman di tengah umat, termasuk penyelewengan iman dan seterusnya. Paham wahyu dalam kitab suci, tradisi sejarah teologi magisterium, model-model pewahyuan, ajaran wahyu baik dalam konsili Vatikan yang pertama maupun kedua, ajaran wahyu iman, dan terakhir itu wahyu dan iman dalam dialog antar umat beragama dan lingkungan yang plural, yang mungkin kita pelajari dalam rangka wawancara itu. Sumber bahan, ya, ada banyak, para mahasiswa bisa memilih, tapi yang sangat-sangat kami anjurkan belajar dari buku Iman Katolik dari 96. Ada Katekismus Gereja Katolik. Sebenarnya buku Iman Katolik itu dibuat oleh Konferensi Wali Gereja untuk mengkontekstualisasikan Katekismus Gereja Katolik yang keluar beberapa tahun sebelumnya. Lalu ada buku Wahyu Iman Kebatinan dari J.B. Bonowiratmo, Handbook of Faith dari James Michael Lee, atau Avery Dulles dengan Models of Revelation, atau buku saya Pokok-Pokok Iman Gereja, dan seterusnya. Berapa itu tulisan dalam bahasa Jerman, kalau ada silahkan, kalau ada yang mau dan mampu berbahasa Jerman, ya, bahasanya Romo Subali. Ya, lalu untuk evaluasi sejak awal sudah kami beritahukan, ya, presensi dan keaktifan 5% bobotnya. Nanti ada tugas 1 dan 2, wawancara dengan Protestan dan refleksi, wawancara dengan non-Kristen dan refleksi, masing-masing 15%, ujian tengah semester 25%, dan yang paling banyak ujian akhir semester karena memang itu sifatnya komprehensif. Nanti biasanya kami adakan secara lisan. Nah, ada gambar pohon teologi. Caranya gimana cara membacanya? Kita mulai dari akar biblika yang paling bawah itu, ya. Kitab suci menjadi dasar. Juga di fakultas kita itu kitab suci mendasari dalam seluruh refleksi teologi, dan pasti, ya, karena itu wahyu dan iman gereja yang paling normatif tentu saja. Kemudian batangnya itu patristik, bagaimana bapak-bapak gereja itu juga mengajarkan, melanjutkan refleksi wahyu iman dalam kitab suci itu. Nah, kita tempat teologi wahyu iman itu di sini, ya. Kita mengembangkan, dari sana kita berefleksi tentang teologi trinitas, kristologi, pneumatologi. Kita juga berbicara tentang teologi penciptaan, soteriologi, eklesiologi, sakramentologi, juga dalam rangka eklesiologi kita bicara tentang mariologi, dan akhirnya yang paling atas itu eskatologi, memang menunjuk arah kemana kita menuju ke tanah air surgawi. Eskatologi, teologi berbicara mengenai hal-hal yang terakhir, hal-hal yang akhir. Ya. Wolfgang Bainet pernah membuat suatu bagan yang saya juga tertarik untuk menyampaikan kepada Anda dalam konteks teologi dogmatik, ya, dalam konteks teologi dogmatik itu aku merefleksikan imanku. Aku di mana? Nah, aku di sini, kita di sini. Nah, dalam rangka bertanya mengenai dari mana asal-usul, kita berbicara tentang teologi penciptaan. Di dalam mana kita hidup? Dalam eklesiologi, mariologi, kita juga merayakan sakramen-sakramen. Lalu siapa? Diri kita. Kita itu adalah orang yang dikasihi Allah, dirahmati. Teologi rahmat, diselamatkan, ataupun juga teologi yang berpangkal dari pengalaman manusiawi kita. Dengan antropologi teologis dipahami refleksi teologis tentang siapa manusia di hadapan Allah. Dan dalam tradisi Kristiani, Yesus Kristus tetap sebagai pusatnya. Dan kemana arah tujuan hidup? Ya, kita menuju Allah, eskatologi. Ya. Tetapi itu semua teologi macam ini semua didasarkan pada
persekutuan kita dan yang paling pokok ya, dan menjadi pokok iman kita, Allah Tritunggal. Teologi Trinitas, Kristologi, Pneumatologi sebagai suatu pendalaman dari Allah Tritunggal. Nah, pendekatan kita bagaimana? Saya mau mengatakan bahwa Fakultas Teologi itu dalam seluruh mata kuliah penyusunan kurikulumnya itu berpangkal dari manusia. Ada 3 hal pokok yang dibahas dalam konteks teologi di fakultas ini. Kita berbicara tentang manusia di hadapan yang ilahi. Kita berbicara tentang peristiwa Yesus Kristus. Nanti ada kristologi, soteriologi, dan seterusnya itu. Dan hidup serta keterlibatan gereja dalam masyarakat yang sedang berubah. Di sini ada teologi sosial, ada filsafat moral, teologi moral, semua yang berkaitan dengan perwujudan iman. Itu pendekatan fakultas. Sedangkan dalam mata kuliah kita bergerak dalam 3 bagian. Seiring atau sesuai dengan pendekatan fakultas teologi kita, berpangkal dari manusia, maka pertama manusia di hadapan misteri yang absolut. Manusia pengalaman, jadi ini ada 3 bagian ya. Manusia di hadapan misteri yang absolut, manusia menyerahkan diri kepada Allah sejarah, yang ketiga Allah menyatakan diri dalam sejarah. Ini sebuah pendekatan yang berpangkal dari manusia. Bagian pertama itu membicarakan, mulai minggu depan akan kita bicarakan bersama Romo Subali, bagaimana manusia itu punya pengalaman religius. Manusia itu sejak awal, sejak dicipta, bahkan kayak Karl Rahner berkata itu, Allah mencipta manusia sebagai sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah Allah sendiri. Maka manusia itu sejak awal punya pengalaman apa yang disebut potensia obediensialis dalam tradisi skolastik misalnya. Pengalaman religius atau Rudolf Otto yang punya menunjuk pengalaman tremendum dan fascinosum. Ini semua menunjuk pada pengalaman akan yang ilahi. Belum ngomong tentang Yesus Kristus. Ini pengalaman manusia dasar pada umumnya. Baru bagian 2, kita bicara mengenai manusia yang beriman kepada Allah sejarah. Allah sejarah ini khas pendekatan dalam perjanjian lama, kemudian perjanjian baru berpuncak pada Kristus. Tapi sebenarnya iman itu sendiri bagian 2 tadi, jadi bagian 2 itu iman, bagian 3 itu menanggapi wahyu. Wahyu itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam sejarah. Ya. Lalu pengalaman dasar manusia dan keprihatinan zaman ini sebagai pangkal tolak refleksi kita. Kita bisa ya di kelas itu diskusi teologis, bukan teologis, diskusi mengenai pengalaman-pengalaman dasar kita. Semua ilmu berbicara tentang apa manusia itu. Tentu saja filsafat berbicara tentang apa itu hakikat manusia. Tapi semua yang kita lakukan, juga semua cabang ilmu, berbicara berkaitan dengan kaitannya dengan kita manusia. Ya. Manakah makna tujuan hidup kita? Manakah yang baik dan apa dosa itu? Karena ada yang baik, tapi juga ada yang tidak baik. Kita mengalami dalam hidup ini banyak kebaikan kita terima dari begitu banyak orang. Tapi juga kita melihat, menyaksikan kejahatan-kejahatan, kekerasan, ya, diskriminasi, korupsi, ya, orang-orang yang nggak benar itu ada. Dari mana asal penderitaan dan manakah tujuannya? Kayak sekarang ini masa pandemi. Mengapa ada penderitaan? Mengapa Allah tidak menghapus penderitaan supaya manusia selalu bahagia saja? Manakah jalan untuk memperoleh kebahagiaan sejati? Apa arti maut, pengadilan, pembalasan sudah kematian? Pembalasan sudah kematian ini muncul dalam refleksi karena dalam hidup ini ada orang baik tapi kok menderita sampai akhir malah mati. Tapi ada juga orang jahat, sungguh perilakunya itu merugikan masyarakat, bahkan jahat sampai akhir. Lalu bagaimana orang itu menerima pembalasan atau hukumannya?
Karena di dunia dia itu enak terus sampai akhir, padahal dia jahat. Lalu muncul refleksi berkaitan dengan soal ya keadilan Allah dan seterusnya. Apakah misteri terakhir dan tak terperikan yang merangkum keberadaan kita dan menjadi asal dan tujuan hidup kita? Kita bisa melanjutkan dengan konteks pengalaman Indonesia, ya. Mengapa ada kemiskinan, ketidakadilan, peperangan, kesenjangan sosial kaya miskin? Kalau kita membaca itu, saya pernah membaca artikel yang menyebutkan bahwa kekayaan separuh dunia, jadi seluruh harta kekayaan, katakanlah itu semua dihitung dalam bentuk dolar atau rupiah, pokoknya dalam bentuk uang katakanlah, separuh dari uang yang beredar atau yang ada sebagai kekayaan itu dimiliki cuma oleh 1% penduduk dunia. 99% itu menguasai yang separuhnya lagi. Bayangkan, jomplang sekali kan. Mengapa ada keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, adat, tradisi setiap bangsa? Memang ada kelompok-kelompok yang aneh, yang menyangkal pluralitas, yang menolak pluralitas, mau menyeragamkan ideologinya sendiri, memaksakan. Tentu kita sangat-sangat prihatin dan tidak setuju dengan hal itu. Tapi puji Tuhan, di Indonesia ini umumnya mayoritas bangsa Indonesia, dan semoga begitu seterusnya selamanya, itu sungguh menghargai pluralitas, menghargai keberagaman. NKRI adalah sebuah realitas keberagaman. Maka moto atau apa itu yang menjadi kata-kata kunci dalam dasar negara kita adalah kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Ini gambaran yang sangat konkret di negara kita, tapi sekaligus bagi saya menunjuk syukur bangsa kita ini terhadap keberagaman. Mengapa ada kelompok garis keras? Tentu ada kelompok garis yang lain ya, garis lucu. Ada juga. Koruptor di semua lini, hampir dari atas sampai bawah itu tetap ada. Mengapa alam sekarang dirusak? Saya belum lama ini ke Kalimantan. Bagaimana ada tegangan di banyak keuskupan misalnya antara menanam sawit atau menolak. Karena memang menanam sawit sekarang menguntungkan secara finansial. Tetapi secara ekologis sawit itu akan meninggalkan tempat yang sudah dibuat sawit itu akan menjadi gersang. Menjadi tantangan penemuan bagaimana menyuburkan kembali tanah yang sudah tandus karena sawit itu. Apalagi masih bisa ditambah pengalaman-pengalaman karantina misalnya. Kalau Anda pernah atau kita siapa dari kita mungkin pernah mengalami isolasi mandiri atau karantina, nggak enak toh? Itu juga pengalaman-pengalaman gara-gara pandemi macam ini. Kita juga studinya juga sudah hampir 2 tahun cuma online. Ini sekarang mulai ada blended atau hybrid dengan campuran luring dan daring. Ya. Dari latar belakang pertanyaan-pertanyaan tersebut juga pengalaman dasar inilah manusia merindukan yang tak terbatas. Justru karena kita mengalami kemiskinan, keterbatasan, menjadi semakin tua, akhirnya juga mati, orang bertanya ke yang tak terbatas. Ketika teman-teman, kalau seandainya pernah sakit di rumah sakit, baru akan mengalami betapa berharganya sehat. Ketika orang itu sehat, sering tidak menghargai kesehatan, ngawur makannya, tidak olahraga, tidur terus maksudnya, atau ngebluan, bukan bangun ya, tidur sampai berjaga kerja sampai jam 2 pagi. Kalau di seminari atau di konflik setengah 5, jam 5 sudah harus bangun. Lalu tidur berapa jam? Nggak seger. Waktu misa nggak seger. Pas kuliah juga nggak seger. Kacau toh. Itu kalau kalian masih muda nggak masalah. Tapi coba lihat. Saya sudah punya pengalaman sampai hampir 60 ini. Badan nggak bisa ditipu. Kalau waktu muda keliru ngatur jadwalnya, ngawur, nanti kita bisa menyesal waktu usia udah mulai 30-40 gitu ya.
Maka sebaiknya ketika masih muda, jaga sungguh kesehatan, jaga keteraturan hidup, pola makan, pola hidup, studi yang teratur, tapi terutama juga ini olahraga teratur, tentu hidup rohani juga mesti baik ya. Yang tak terbatas, bagaimana manusia merindukan yang tak terbatas, yang absolut, pokoknya yang transenden, atau apa yang nanti kita sebut Allah. Ya, selesai dengan bahan hari ini. Saya berterima kasih dengan perjumpaan kali ini, dan nanti bisa dibahas dalam forum pertemuan kita baik luring ataupun daring. Sekian, terima kasih.